Kenapa mati disebut taraki? Karena prosesnya naik. Makanya kematian itu berangsur-angsur dari jari-jari kaki. Naik nanti ke lutut, nanti ke pinggang, nanti ke dada, terakhir ke tenggorokan. Kenapa tenggorokan yang disebut? Sebenarnya mati itu berakhirnya di ubun-ubun. Di ubun-ubun terakhir cabutan itu. Kalla la nasfa'am bin nasiyah. Karena tarikan nyawa itu terakhir di ubun-ubun. Tapi disebutkan hulkum atau taraki, tenggorokan, karena itu batas taubat. Karena kata Nabi dalam hadis yang sahih, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah masih menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya mencapai kerongkongan. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Qiyamah, surat 75, ayat 26 sampai 30. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla iza balagatit taraqiyah wa qila man raq wa zanna annahul firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yauma izinil masaq. Sekali-kali janganlah begitu apabila ruh atau nyawa telah ditarik mencapai kerongkongan dan dikatakan kepadanya di hari itu, siapa yang dapat menyembuhkan engkau dari sakit mati hari ini? Dan yakinlah dia bahwa inilah hari berpisah dengan dunia, dan bertautlah betis dengan betis, dan hanya kepada Tuhanmu pada hari ini kamu akan dihalau, dikembalikan. Itu artinya surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai 30. Jadi ayat ini menjelaskan tentang proses kematian yang dialami oleh manusia, di mana kata Allah, nyawa itu akan ditarik perlahan-lahan mencapai kerongkongan. Ketika nyawa itu ditarik, akan ada suara yang bertanya kepadanya, adakah dokter yang bisa menyembuhkan engkau hari ini? Ya pasti tidak ada. Ya, dan ketika itulah manusia mengalami masa yang paling menakutkan, sehingga betis bertemu betis, dan dia yakin bahwa itu adalah hari berpisah dengan dunia, dan pada hari itulah dia akan dihalau menuju Tuhannya. Itu makna dari ayat 26 sampai 30 surat Al-Qiyamah. Nah, secara redaksional ada beberapa hal yang menarik dari ayat ini. Pertama, Allah mengatakan tarikan nyawa atau ruh itu ditarik, balagatit taraki namanya, apabila nyawa setelah ditarik mencapai kerongkongan. Balagat itu fi'il dan fa'il. At-taraki itu namanya maf'ulun bih. Balagat itu tidak ada fa'ilnya dalam tanda kutip, ya, tidak jelas siapa pelakunya, karena balagat itu ada kata ganti di sana, damir yang tidak ada marjaknya, yang tidak ada tempat kembalinya. Balagat itu ada kata ganti, ya, fa'ilnya yang tersembunyi, yaitu hiya. Yang hiya ini tidak punya tempat kembali, begitu. Nah, kenapa ada damir sya'nu namanya, damir yang tidak ada tempat kembalinya dalam proses kematian? Karena damir sya'nu itu menunjukkan makna, ya, kedahsyatan, keagungan, ya. Makanya kata ganti untuk Allah sering tanpa marja. Misalnya qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Huwa itu damir yang tidak ada kembalinya, karena damir itu ada ke belakang kembalinya, namanya marja. Kalau Allah itu ke depan, ya, lafaz jalalah itu Allah itu tidak bisa kembalinya huwa ke Allah, pasti ke belakang kembalinya.
dan tidak ada tempat kembalinya. Maka disebut damir sya'nu untuk menunjukkan kalimat tauhid Allahu Ahad itu sesuatu yang agung, sesuatu yang berat. Sebagaimana fa'lam, nanti baca di surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Annahu, hu-nya itu tidak ada tempat kembalinya. Namanya damir sya'nu untuk menunjukkan kalimat la ilaha illallah itu sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat berat. Makanya langit dan bumi ditimbang dengan la ilaha illallah itu lebih berat, itu la ilaha illallah, kata Nabi. Nah, kenapa pencabutan nyawa itu digunakan damir sya'nu? Untuk menunjukkan beratnya prosesnya, menunjukkan makna berat, sehingga ada damir sya'nu di sana, damir yang tidak ada kembalinya. Balagat at-tarakiyah maf'ulun bih. Balagat itu ada hiya pelakunya, hiyanya kembali ke mana? Itu tidak ada tempat kembali, untuk menunjukkan bahwa proses mati itu sesuatu yang sangat dahsyat dan berat. Itu kaidah. Yang kedua, kata balagat tadi itu sebagian memahami yang dimaksud ruh. Kalau kita bahasakan secara normal, iza balagat ar-ruh at-tarakiyah, kira-kira begitu bahasanya. Apabila ruh telah mencapai kerongkongan, ditarik mencapai kerongkongan. Ruh secara asal dia itu muzakkar. Muzakkar itu artinya maskulin, laki-laki. Harusnya iza balagha ar-ruhu at-tarakiyah. Tapi di sini tidak. Kata ruh dihukumkan dengan muannas balagat, walaupun sebetulnya dia itu muzakkar. Karena kata ruh muzakkar, salah satu buktinya contoh nanti baca di surat Maryam ayat 17. Ketika Maryam sedang di dalam kamar, maka dikirimlah ke sana ruh Allah. Jibril maksudnya. Bagaimana ruh itu? Fa'arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyan. Fatamassala itu muzakkar, bukan fatamassalat, karena ruh itu muzakkar. Tapi kenapa dijadikan dia feminim? Kenapa dia dijadikan perempuan, padahal ruh itu adalah muzakkar? Dalam kaidah bahasa disebutkan, kata yang muzakkar bila dijadikan dia muannas, yang maskulin dijadikan feminim, itu menunjukkan makna taksir namanya, banyak. Karena perempuan bisa bereproduksi, dia bisa memperbanyak dirinya dalam tanda kutip, ya, karena dia punya alat reproduksi. Karena itu, kenapa pencabutan ruh dijadikan muannas balagat? Untuk menunjukkan proses kematian itu banyak terjadi setiap hari. Setiap hari orang mati, mungkin entah berapa ribu, entah berapa juta. Hari-hari orang banyak yang mati. Setiap hari terjadi kematian. Karena kematian itu banyak terjadi, sering terjadi, maka proses pencabutan nyawa diungkapkan dalam bentuk muannas balagat at-taraki. Berikutnya, taraki itu proses kematian yang diterjemahkan dengan kerongkongan. Ya, kerongkongan itu bukan taraki. Kerongkong itu hulkum. Nanti baca di surat Al-Waqi'ah. Ya, Al-Waqi'ah ayat 83. Falaula iza balagatil hulkum. Ini hulkum itu kerongkongan. Taraki bukan kerongkongan. Taraki dari kata raka. Raka itu artinya naik. Naik. Ya. Makanya menaikkan sesuatu disebut dengan ruqyah. Kenapa mati disebut taraki? Karena prosesnya naik. Makanya kematian itu berangsur-angsur dari jari-jari kaki. Naik nanti ke lutut, nanti ke pinggang, nanti ke dada, terakhir ke tenggorokan. Kenapa tenggorokan yang disebut? Sebenarnya mati itu berakhirnya di ubun-ubun. Di ubun-ubun terakhir cabutan itu. Kala la nasfa'am bin nasiyah. Karena tarikan nyawa itu terakhir di ubun-ubun. Tapi disebutkan hulkum atau taraki, tenggorokan, karena itu batas taubat. Karena kata Nabi dalam hadis yang sahih, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah masih menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya mencapai kerongkongan. Itu rahmat Allah begitu. Jadi kalau ada orang mengalami proses sakarat, ya ketika nyawanya dicabut sampai ke kaki, dia bertobat, Allah terima. Selamat dia. Kalau sampai ke lutut dia bertobat, diterima juga. Selamat dia. Kalau sampai ke pinggang dia bertobat, terima juga. Selamat dia. Sampai ke dada dia masih terima tobatnya.
Tapi kalau sampai sudah hulkum tenggorokan, sudah pintu tobat ditutup. Itu makanya di surat Yunus ayat 90 itu Fir'aun dia beriman sebenarnya. Amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel. Dia beriman Fir'aun itu, cuman nyawanya sudah ke tenggorokan. Maka tenggorokan itu batas akhir, taubat diterima. Itu kenapa proses mati, pencabutan ruh disebut taraki. Dari kata raka, naik perlahan-lahan. Berikutnya, Allah bertanya, man rak, adakah yang bisa menyembuhkan kau hari ini? Rak itu artinya naik. Berarti ada yang turun. Di ruh itu dari Allah diturunkan ke kita. Nanti dinaikkan lagi. Makanya prosesnya dari taraki. Nah, penyakit juga begitu. Penyakit itu diturun, diangkat lagi. Makanya menyembuhkan penyakit disebut raki juga. Ya. Makanya kenapa Allah katakan ada tidak orang yang bisa menyembuhkan engkau di hari ini? Karena begini, mati itu puncak dari segala rasa sakit. Jadi akumulasi semua sakit itu adalah mati. Ya, bila terjadi komplikasi, ini sakit, ini sakit, ini sakit, puncaknya akumulasi sakit itu adalah kematian. Nah, itulah kenapa mati disebut sakarat. Ya, wajaat sakaratul mauti bil haq. Karena sakarat itu artinya puncak dari semua sakit dan dia berubah menjadi nikmat, manis. Makanya gula bahasa Arabnya sukar. Sukar. Di bahasa Inggris juga sugar ya. Karena kematian itu sebenarnya manis karena sudah di puncak semua sakit. Karena kaidahnya sakit kalau sudah sampai ke puncaknya dia berubah menjadi ya nikmat. Ya begitu juga nikmat kalau puncaknya dia akan berubah menjadi ya sakit. Ya, tertawa kalau sudah puncaknya dia akan menangis. Ya menangis kalau sudah sampai ke puncak dia akan tertawa sendiri. Nah, begitulah kaidahnya. Nah, itulah kenapa ya menyembuhkan penyakit disebut dengan rak. Karena penyakit itu ya kematian itu puncak dari segala penyakit. Nah, ketika manusia sudah dicabut nyawanya, baru dia berkata, baru dia yakin, wazanna annahul firaq, baru dia yakin bahwa dia akan berpisah dari dunia. Zanna itu sebenarnya dugaan, tapi kalau sudah pakai anna, dia menjadi yakin. Nah, itu kaidah bahasa ya. Jadi zanna itu bukan lagi mengira artinya. Jangan dipahami dia mengira akan berpisah, tidak mengira lagi. Kalau zanna pakai anna, menunjukkan makna yakin. Makanya kata Allah apa di surat Al-Baqarah 46 itu, ciri orang yang khusyuk salatnya apa? Allazina yazunnuna annahum mulaku rabbihim. Annahum yazunnuna annahum, berarti mereka yakin ya, bukan mengira lagi. Nah, wal tafatis saku bisak, ketika betis bertaut dengan betis, itu orang memahami betis bertaut betis itu tidak bisa bergerak lagi, tidak. Ya secara bahasa ada ungkapan-ungkapan tertentu yang dipilih oleh orang Arab untuk mengungkapkan keadaan tertentu. Sama lah kayak kita. Kalau ada orang takut, maka kita mengatakan, waduh, ini apa namanya itu, kita berkata bibirnya hitam. Bibirnya hitam itu bukan bibirnya hitam, tapi mungkin dia mengalami apa ya, rasa takut yang luar biasa. Maka bibir hitam itu bukan bibirnya berwarna hitam, rasa takut. Jadi kadang-kadang kita pun mengambil ungkapan tertentu untuk menyebutkan keadaan tertentu. Seperti kalau bahasa kita sering berkata itu, oh berayi tapak ambo. Berayi tapak itu, tidak mungkinlah telapak kakinya ada air mengalir, tidak. Cuman gugup. Gugup itu telapak kaki yang kita gunakan. Nah, orang Arab juga begitu. Untuk mengungkapkan rasa gugup dan panik, maka digunakan kata betis. Wal tafatis saku bisak, bertautlah betis dengan betis. Makanya cerita Nabi Sulaiman dan Ratu Saba di ayat di ayat 44 surat Saba itu kan diceritakan Ratu Saba itu mengangkat roknya katanya ya, dan tersingkap betisnya. Ya, wakasafat ansaqaiha, tersingkap betisnya. Ya tidak mungkinlah Nabi Sulaiman melihat betis wanita. Ini seorang nabi yang saleh. Tapi tersingkap betis di sana, gugup. Karena Ratu Saba tidak membayangkan ada istana seindah istana Sulaiman. Dia merasa gugup. Nah, rasa gugup itu diungkapkan dengan wakashafat ansaqaiha.
Bukan dia mengangkat betisnya sampai Nabi Sulaiman melihat, enggak itu. Ya. Jadi kematian itu adalah saat manusia dilanda kepanikan yang luar biasa, dan itu diungkapkan dengan betis bertaut betis, wal taffatis saq bisak. Lalu kata Allah, ila rabbika yauma izinil masak. Hanya kepada Tuhanmu kamu dikembalikan. Nah, jadi al-masak itu kembali sementara. Ada kembali yang permanen namanya mustaqar. Coba lihat nanti surat Al-Qiyamah ayat 12. Ila rabbika yauma izin al-mustaqar. Kepada Tuhanmu lah di hari itu kamu akan mustaqar, dikembalikan. Mustaqar namanya. Tadi al-masak dikembalikan juga. Bedanya apa? Kalau al-masak kembalinya sementara, kalau al-mustaqar kembalinya sudah tidak ada lagi batas waktu. Karena itulah mustaqar digunakan untuk surga atau neraka. Coba lihat Al-Furqan ayat yang ke-66, kata Allah, innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Neraka itu seburuk-buruk tempat tinggal. Berarti permanen. Karena khalidin. Ya, di surat Al-Furqan ayat 76-nya, khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqaman. Mereka kekal dalam surga dan itulah sebaik-baik tempat tinggal. Nah, surga disebut mustaqar. Sebagaimana neraka juga disebut mustaqar. Makanya ila rabbika yauma izinil mustaqar. Maksudnya surga atau neraka. Tapi setelah mati kita disebut al-masak. Ila rabbika yauma izinil masak. Masak itu kembali sementara. Karena itulah alam barzah bukan selamanya. Makanya disebut tempat ziarah, hatta zurtumul maqabir. Makanya di surat Al-Mu'minun ayat 100 kata Allah, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun. Mereka akan dikurung di alam barzah sampai hari berbangkit. Berarti kita ada batasnya di alam barzah sampai hari berbangkit. Karena tempat itu kita diami sebatas ya sampai menunggu kiamat, maka disebut al-masak namanya. Ila rabbika yauma izinil masak. Bukan mustaqar. Kalau mustaqar nanti setelah kiamat. Nah, itulah ya di antara maksud dari surat Al-Qiyamah ayat yang ke-26 sampai 30. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.